Halo semuanya. Oke, bentar ya, kita rapin dulu. Udah, ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Untuk memenuhi absensi di minggu lalu dalam mata kuliah Hukum Diplomatik dan Konsuler yang diampu oleh Pak Sintong Aryan Hutapea, saya akan menjelaskan mengenai hukum diplomatik. Tapi spesifiknya itu tentang prinsip-prinsip dalam hukum diplomatik. Oke, sesuai dengan pepatah tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan, nama saya Asma Nadia Dini dengan NIM 40123111069 dari kelas 5C. Salah guys, bukan 5C ternyata. Tapi teman-teman, kita langsung masuk aja nih. Sebelum ke prinsip-prinsip, kita harus tahu dulu kan, apa sih hukum diplomatik itu? Jadi, hukum diplomatik merupakan seperangkat aturan hukum internasional yang mengatur hubungan diplomatik, hubungan konsuler, terus juga keterwakilan negara di organisasi internasional yang memfasilitasi kerjasama antar negara. Hal tersebut tercantum dalam Konvensi Wina tahun 1961 yang merupakan instrumen utama mengkodifikasi hukum diplomatik internasional bagi hak-hak istimewa ini. Oke, jadi kita bakal masuk ke prinsip yang pertama, namanya itu prinsip kedaulatan negara. Prinsip ini merupakan kita bakal masuk ke prinsip yang pertama teman-teman, namanya itu prinsip kedaulatan negara. Prinsip ini itu merupakan prinsip yang fundamental dalam hukum internasional yang menyatakan bahwa setiap negara memiliki kedaulatan penuh atas wilayah dan urusannya. Dalam hukum diplomatik sendiri, hal ini tuh berarti bahwa keberadaan misi atau tugas diplomatik ini hanya dapat terjadi apabila sesuai dengan kedaulatan negara penerima. Negara yang berdaulat tersebut berhak menerima ataupun menolak suatu perwakilan diplomatik tanpa dapat dipaksa. Saya ambil contoh misalkan Indonesia. Saya ini perwakilan dari diplomat Indonesia dapat menolak pembukaan kedutaan negara tertentu apabila dipandang membahayakan kepentingan nasional atau stabilitas politik dalam negeri kita. Nah, misalnya lagi beberapa negara yang menolak membuka hubungan diplomatik dengan Israel karena alasan politik dan solidaritas terhadap Palestina, misalkan seperti itu. Oke, selanjutnya prinsip yang kedua namanya itu prinsip persetujuan atau consent principle. Nah, dalam prinsip ini tuh tidak ada misi diplomatik yang dapat berdiri tanpa adanya persetujuan dari negara penerima. Prinsip ini tuh menjaga agar hubungan negara antar negara tepatnya itu tetap didasarkan pada kesepakatan bersama, bukan berdasarkan pemaksaan. Persetujuan tersebut biasanya diwujudkan dalam bentuk agreement, yaitu persetujuan negara penerima terhadap calon kepala misi atau duta besar. Contohnya itu saya seorang duta besar Indonesia ditempatkan di Mesir. Nah, pemerintah Mesir tuh harus lebih dahulu menyetujui saya melalui proses agreement. Apabila Mesir menerima atau menolak, maka calon tersebut tidak dapat diakreditasi kayak gitu. Oke, selanjutnya itu yang ketiga ya, itu prinsip non intervensi. Jadi dalam prinsip ini tuh menyatakan bahwasannya seorang diplomat itu wajib menghormati hukum dan peraturan negara penerima, serta tidak boleh ikut campur dalam urusan dalam negeri negara tersebut. Misalkan saya perwakilan Indonesia ditempatkan di Mesir. Nah, saya tuh tidak boleh mencampuri urusan dari negara Mesir tersebut. Karena hal ini tuh untuk menjamin dalam melakukan tugas atau misi diplomatik hanya berfungsi dalam ruang lingkup hubungan resmi antar negara. Nah, bukan sebagai alat politik domestik kayak gitu. Contoh propernya itu misalkan seorang diplomat Indonesia tidak diperkenankan terlibat dalam hal demonstrasi atau kampanye politik di Mesir kayak gitu. Apabila hal ini terjadi, Mesir dapat memprotes atau bahkan mengusir saya sebagai seorang diplomat Indonesia dari negara Mesir. Nah, prinsip keempat itu tentang prinsip imunitas diplomatik atau diplomatic immunity. Dalam prinsip ini tuh menekankan untuk menjaminkan kelancaran tugas seorang diplomat dalam negara yang ditujunya. Jadi
Hal ini tuh dapat imunitas yuridis, yaitu kekebalan dari hal yurisdiksi, baik itu pidana, perdata, ataupun administratif negara penerima. Tapi, imunitas ini juga bukan berarti diplomat itu bebas melakukan pelanggaran, melainkan agar seorang diplomat dapat melaksanakan tugas resmi tanpa adanya tekanan. Apabila ada pelanggaran serius, negara pengirim dapat mencabut imunitas atau diplomat yang dinyatakan persona non grata. Contohnya, apabila seorang diplomat asing melakukan pelanggaran lalu lintas di Jakarta, ia itu tidak boleh diproses oleh pengadilan Indonesia, tapi pemerintahan Republik Indonesia berhak meminta negara pengirim itu untuk menarik diplomat tersebut atau memberikan sanksi internal. Selanjutnya prinsip yang kelima. Untuk prinsip yang kelima itu namanya prinsip persona non grata. Merupakan prinsip yang menyatakan negara penerima itu berhak menolak ataupun mengusir seorang diplomat asing tanpa harus memberikan alasan. Status persona non grata ini dijatuhkan jika diplomat dianggap melanggar hukum atau melakukan aktivitas yang tidak sesuai dengan kedudukannya. Contohnya, misalkan di tahun 2018, Rusia itu mengusir 23 diplomat Inggris sebagai balasan atas tindakan Inggris dalam kasus peracunan Skripal namanya. Praktik itu sah menurut hukum internasional karena merupakan hak kedaulatan negara penerima. Jadi itu diperbolehkan, teman-teman. Selanjutnya itu prinsip yang keenam, namanya itu prinsip kekebalan gedung dan komunikasi diplomatik. Jadi gedung kedutaan, terus arsip, kemudian komunikasi resmi misi yang dilindungi penuh oleh hukum internasional. Aparat negara penerima itu tidak boleh memasuki ataupun menggeledah kedutaan tanpa persetujuan kepala misi atau kepala tugas. Selain itu, komunikasi diplomatik itu juga termasuk dalam bagasi diplomatik atau diplomatic bag yang tidak dapat dibuka ataupun ditahan. Nah, untuk contohnya itu Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Itu tuh selalu dilindungi oleh aparat keamanan Indonesia. Meskipun ada demo besar-besaran atau apapun itu di depan kedutaan, aparat kepolisian Indonesia itu tidak berhak masuk tanpa izin resmi dari kedutaan. Jadi para diplomat ini tuh dilindungi, teman-teman. Nggak boleh tuh misalkan dari pihak imigrasi dalam hal sekedarnya tuh mau cek recheck atau gimana itu nggak boleh ya, kalau misalkan tidak ada kepentingan yang mendesak kayak gitu, karena mereka itu dilindungi oleh hukum internasional. Kayaknya cukup sekian deh dari saya mengenai 6 prinsip dalam hukum diplomatik. Jadi kesimpulannya, teman-teman, prinsip-prinsip hukum diplomatik seperti kedaulatan, persetujuan, kemudian ada non-intervensi, imunitas, persona non grata, dan kekebalan gedung dan komunikasi itu merupakan fondasi hubungan diplomatik antar negara. Prinsip-prinsip ini itu bersumberkan dari Konvensi Wina tahun 1961, kemudian Piagam PBB, Hukum Kebiasaan Internasional, dan juga doktrin para ahli. Nah, penerapan dalam prinsip-prinsip ini bertujuan untuk menjaga hubungan diplomatik yang berjalan lancar, terhormat, dan sesuai dengan hukum internasional. Kayak gitu. Sepertinya cukup sekian dari saya. Untuk lebih dan kurangnya saya mohon dimaafkan, teman-teman. Kalau misalkan ada yang kurang atau gimana, boleh ditambahkan atau lebih proper dicari ya di sumber yang lebih akurat. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.